Posisikan pasien headrest total atau tirak baring miring ke kiri. Bu, permisi ya, jenengan bisa miring ke kiri terlebih dahulu biar saya lakukan pemeriksaan tekanan darah. Kalau periksa tekanan darah pasiennya posisi ini ya. Posisi miring ke kiri dulu. Coba tadi baca. Posisikan pasien headrest total tirak baring miring ke kiri. Yang pertama itu ucapkan salam, jelaskan prosedur. Posisikan dia. Pasien headrest total tirak Headrest total. Berarti dia. tirak baring. Tirak garing. Terus Miring ke kiri. miring ke kiri. Sabuk miring ke kiri. Jadi kamu butuh apa? Pasiennya butuh apa? Miring ke kiri. Sabun miring kiri. Tapi posisi harus miring ke kiri. Ini anggap miring ke kiri, Bu. Ini sudah dianggap miring ke kiri. Ayo, lah kamu saya memang boleh belakang ya kayaknya. Bu, permisi ya, saya cek tekanan darahnya terlebih dahulu. Abdul itu di mana Gi? Kalau mengukur tekanan darah. Di sini, Bu. Ayo, pinter dong. Ukur tekanan darah. Kaji keluhan subjektif seperti sakit kepala, pandangan kabur. Oke, sebentar. Ukur tekanan darah, berarti diselesaikan dulu. Oke. Tekanan darah 140 sampai 160 itu diastole, sistole 90 sampai 100 terus 110 Tinggi. BB. Itu checklist itu judulnya apa? Checklist berat, kalkulasi berat. Sini. Baik, permisi Bu. Tekanan darahnya hasilnya 160/110. Ini termasuk ke preeklamsi berat. Jadi selanjutnya saya lakukan Kaji keluhan subjektif. ibunya tadi ada sakit kepala nggak ya? Ada. Ada. Oke, matanya mungkin pandangannya kabur Bu. Nggih. Ada nyeri di bagian sininya? Nggih. Bagian sini itu mana? Di ulu hati. Terus, lagi. Kaji adanya odema pada wajah dan tangan. Permisi ya Bu ya. Kita lihat. Lalu kemudian Coba tangan mana yang dilihat? Tangan kiri. Kalau ada udim, di mana? Daerah mana? Punggung tangan, punggung. Ya Pak No, dimak-mak, udah berapa kan? Pencet. Pencet. Satu tangan saja. Dua. Yang di sini diperiksa. Gak usah pakai dua jari ini. Langsung satu ditekan. Satu tempat saja, orang memilih ini. Nah,
tekan. Masih ya Bu ya. Nanti kalau subjektifnya itu apa saja tadi? Itu yang subjektif. Sakit kepala, Takut, nyeri ulu hati. Terus kalau udem itu subjektif atau objektif? Objektif. Ya, jadi bisa bedakan. Tadi kalau misalnya subjektif, ya berarti yang subjektif yang kamu tanyakan ke pasien. Kalau kamu melakukan pemeriksaan itu subjektif. Terus Yang selanjutnya periksa proteinuria. Tipis. itu ada alat yang proteinuria. Nanti harus kamu nyanyikan. Selanjutnya yaitu minta ibu untuk kencing terlebih dahulu, ditandai dengan Sebentar. Kalau pasien ini tempatnya di mana sih? Kondisinya di mana? Di puskesmas atau di rumah sakit? rumah sakit. Rumah sakit. Puskesmas itu tidak boleh merawat pasien PEB. Ya, tidak boleh merawat PEB. Berarti kalau pasien ini kan nanti mau diberikan, ini kan rawat inap. Rawat inap atau rawat jalan? Inap. Rawat inap karena diberikan MG Empat. Ya, berarti pasien ini cara ngono iki posisi iki dipasang kateter enggak? Iya. Dipasang kateter. Nah, nek dipasang kateter nek mau dilakukan pemeriksaan protein urin, masa ibu ini bakal mengunjung. Nah, Urin berarti bag. kan ngambil kan? Ya, berarti kan ngambil. Jadi berarti ibu ini pasang double kateter. Nah, berarti kan bahasamu kan gak iso ibu itu terus diminta untuk kencing. Nanti kamu dilakukan pemeriksaan protein urin, mengambil urin. Nah, urin dari itu Urin mau. bag. Ya. Nah, biasanya seperti itu. Orang usah ibu yang pokoknya kencing nih. Soalnya ibu gak dipasang kateter. Pantau DCC dan gerakan janin. Terus hasilnya mesti sah. Misalnya dilakukan pemeriksaan protein urin. Kalau untuk pasien PEB hasilnya piye? Positif satu. Berapa? 1 Masa ngono? dari Dari 300 cc per jam. miligram 24 jam. Nah, itu kudu ngerti. Ya, ayo dinyanyikan. Setelah dilakukan pemeriksaan proteinuria, hasilnya yaitu urin ibu mengandung 300 mg Per 24 per jam. 24 jam Atau positif 1. Satu dipstick. positif berapa? Lebih dari satu dipstick. Lebih dari satu, berarti lebih dari satu piye? Masa motor itu nek ngomong atau lebih dari satu, nah mau periksa ini positif berapa? Berarti kan lebih dari satu kan? Berarti bisa berapa? Dua. Bisa? 3. Bisa? 4. Paham? Paham. Ya, jadi aja ngomong lebih dari satu, mau hasilnya iki piro? Kayaknya nek hasilnya itu lebih dari satu. Nah, langsung ngomong protein urin positif 2. Yuk, lanjut. Pantau DCC dan gerakan janin. DCC ini pakai apa? Pakai endoskop. Menanduskop. Ya, kalau misalnya pakai yang disediakan endoskop berarti nah. Jadi sebelum kamu lakukan pemeriksaan DCC, kamu harus mengetahui apa dulu? Nah, gampang. Apa? Letak. Masuk letak. Ya apa? Masuk letak punggung kok letak. Apa? Posisi. Janin. Posisi ki apa? Letak ki apa? Apa jenenge? Leopard. Leopard. Tahu apa? Leopard mulai dulu. Iya. Mau tahu apa? Puntung. Punggung. Ora usah ngomong letak, ora usah
mundur atau melintang. Itu namanya letak. Ya. Posisi gun-gun kecil kiri depan, gun-gun kecil kiri belakang, itu namanya posisi. Saya ulangi. Berarti kamu harus tahu apa dulu, Gi? Punggung. Nah, wes. Punggung. Bu, permisi ya. Kakinya tolong ditekuk dulu. Ini mau saya periksa punggung jadinya sebelah mana biar Nanti saat pemeriksaan. ya biar memudahkan untuk melakukan pemeriksaan. Bisa namanya mau tahu tuh. Posisi miring kan ini. Iya. Bu, pelentang dulu ya, Bu. Wis, balik. Kalau istirahat, ibunya memang posisi miring ke kiri. Tapi kalau mau kamu melakukan pemeriksaan, Terlentang. melentang. Paham? Ya, jadi kalau misalnya ibunya itu posisi itu istirahat, bed rest, ya toh? Tadi posisi bed rest itu mulai dianjurkan posisi Miring. kiri. Tapi ini kan apa melakukan pemeriksaan tuh? Ketika misalnya melakukan pemeriksaan, posisi ini ibu miring itu kamu mudah. Ya, kalau kita bicara bisa saja. Tapi sulit ya. Nah. Terus hasilnya piye? Buka. Ini ngendi lagi dalam Bu, Iya, Leopard 1. Nggak usah Leopard 1, langsung Leopard 2. Leopard 2 apa 3? 2. 2 atau 4? 2. Buka. Kiri berapa? Ya buka aja. Nah, ayo tuh pemurah tenang, Ya. itu iso punggungnya dulu nih ngendi kok. Hampir. Coba saya didengarkan dulu ya, saya sendiri. Ketika presentasi kepala ya. Kita bicara presentasi kan bisa presentasi kepala, bisa presentasi Bokong. okong, ya. Maka untuk yang presentasi kepala hampir 90%, ya 90 ya, 90% itu adalah punggung Kiri. Kalau misalnya kamu nolong persalinan ya, kamu pernah ngamati kan mesti tahu itu ya. Udah. Yang paling banyak punggungnya sebelah Kiri. kiri lah. Iya lah. Betul lah. Iya kan? Iya. Ya ada yang punggung kanan, ada. Tapi kita bicara tadi kan saya ngomongnya kan paling banyak. Ya, 90% itu. Itu ya. Iya. Sehingga iki bukan umum aja. Kiri. Iya tapi Nasi nih ibu. yang naik itu pengen Kiri, Bu. Tidak ada cewek terus so ini yang ini. Sik to, cah tangane. Kupingmu gak giyo. Wes ayo wes langsung. Wes balik kamu kira hasilnya. DCC belum gini mau ngapa mesti periksa. Bu, ini Orang hasil ngomong bu hasil DCC. hasil DJJ-nya gerak. Mau ngasih DCC. DJJ 130. 130 kali per menit. Terus gerakannya. Gerakannya Kalau untuk alat untuk memeriksa gerakan sama DCC apa namanya? NST. Ya ada NST, sebetulnya ada alat khusus. NST itu gerakan atau kontraksi? USG. Oh, NST itu kan kontraksi. Kontraksi, ya
berapa? Kontraksi tekanan darah juga. Eh? Biasa tekanan darah. Ya, tekanan darah ini kan tak diomongan gerakan. Berarti gerakan, ya. Berarti kamu tangan piye? Kalau Mbok apa no? Ini no, berarti diapakan? Ya, bisa jadi juga saat kamu melakukan auskultasi itu janinnya juga ya bergerak, iya kan? Iya. Ibu, iya kan? Iya. Nah, bisa jadi. Normalnya gerakan janin dalam sehari itu berapa sih dok? Oh, jadi bidan, saya kan pernah cerita ada bu bidan nggak ngerti deh gerakan janin ini sendiri sampai bayi ini meninggal kira loh. 10 kali ya? 10 kali ya? Ada di situ? Ada. Ya, ada. Nah, misalnya kamu ada gerakan janin, karena kan nggak memeriksa secara waktu yang lama. Mungkin pada saat kamu auskultasi, gigi rata tekan, ya tahu biasanya kan tekan kan? Nah, mungkin dia bergerak. Iya apa enggak? Iya. Ketika itu soalnya kan kamu kan agak jauh kan, di punggungnya dia punggung kiri kan? Nah, itu mungkin agak tekan. Saya ada gerakan janin gitu aja. Ada gerakan janin. Terus pasang infus intravena menggunakan NaCl 0,4%. Campur aduk lah. Ayo cepat. Saya misalnya dengan infus itu digantung itu bisa. Ini dan ini baju kaos ini sendiri. Sing kesoting sama ya, sing kesoting. Riris. Iya. Makanan terus tak?
ada dikasih ini nggak, urin bag-nya nggak? Nggak ada. Enggak dikasih. Nggak dikasih. Harusnya memang pakai urin bag karena dia berkateter ya. Kaki. Ditekuk. Nah, itu yang itu. Bu, permisi, ini mau saya Kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Tidak ada enek. Tidak ada apa ini jenenge? Urin bag. Nah, itu juga pintu so. Supaya taruh dulu. Terus supaya dibawa kuwi. buat tuh Taruh dulu, pasang dulu. Udah selesai pasang, baru dikunci. Kamu tuh ah. Nah, ayo. Bu Misi ya, mau saya pasang Apa ini bel? Sikilnya ditekuk sama bel. Mas ngomong dong. Bisa kan ditekuk? Ayo. Bu permisi ya, saya mulai pasang. Tarik nafas ya Bu. Salah jalan ya. Gulungannya sing di. Susah. Salah jalan loh ya. Salah apa? Sudah ya Bu ya, sudah nyaman. Nah terus ini keluarkan. Ya wes terus. Kabeh kamu nyanyikan aja, dipasang selanjutnya dipasang apa? Urin Bawa kateter. Selanjutnya yaitu dipasang Kunci, doer kateter, kunci kan itu. kemudian dikunci menggunakan aquacase. Wes. Berarti tinggal bilang. Wes. Ibu isinya apa tak betul? Nah, iya terus aja terus ditekan. Oh, enggak ada dia. Ayo terus. Lalu manajemen dan tindakan khusus berikan MBXO 4 sesuai protokol 4 gram IV loading dose. Ayo, 4 gram. Kalau loading dose berarti ambilnya berapa persen? 20. Loading dose diberikan secara apa dok? Pakai yang pekat atau yang tidak? Tidak. Nah, yang tidak. Yang berapa persen? 40. 20. Memakai dia. Refleks. Refleks 20 berarti berapa cc? 20. Ayo dilengin lagi, ayo direko lagi. Kalau 1 gram untuk yang 20% berapa cc? 1 gram berapa cc? 5. Ini butuhnya piro? 40. Butuhnya berapa gram? 4. Berarti berapa cc? 20. Siap, ambil 20 cc. Ya aku tuh tenang niku, supaya rak murah piye. Tenang ambil 20. Aku besok misalnya piye aku bisa nih aku ataupun nek gak masalah. Iya, tapi ini kan harus diambil.
Tribe. Eh? Aku tribe kan. Ife aja. Masa tribe itu kan yang Iya. sempat toh. Nenek orang. Ada. Jarum. Gak mungkin kan gue. Speknya bener 20. Jarumnya mana? Iya. Trip. Sempat itu mesinnya ya ada jarum itu. Sempat itu ada jarum. Nah, iki ya gak Ora iki khusus untuk nang obat iki lagi kolomnya. Ora bolong kok nih. demik lagi. Wes sekarang gue sayur di sana gue sesuk kok bari nang gue jarumnya. Aku mau sering kayak Pasang. jadi sempat itu mesti ada jarum. Berikan cara apa? Ife. Berapa lama? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Ive. 5 menit. Ingat Ive toh itu, Ive kan bonus kan? Karena sudah terpasang infus. Nah, kalau berarti lewat apa? Tribe. Lewat infus. Kok tribe to? Infus lho. Ive bener ya. Jadi memang bener ini Ive ya, ada lagi ini. Loh, piye to ngi? Iya sih. Langsung nih gini. Iki lho. Plate iku lho. Met. Aja anu kan. Gak usah. Arah ke atas ke bawah. Atas. Ive enggak, Ive mulu lah. Oh, Ive ku. Kok sampean kan? Wes. Jeblos yo. Ini kok jebol banget tenan. Oh, wes. Yes, oke. Nah, sekarang coba diperhatikan. Tadi kan untuk yang loading dose itu kan butuhnya tadi yang 20%. Nah, ternyata misalnya kamu nggak punya yang 20%. Kamu punya yang 40. Bisa dipakai? Bisa. Iya caranya. Diambil Nanti ambil berapa cc? 10. 10 cc. Ambil Aquades dulu atau MG4 dulu? Aquades. Ya. Ambil Aquades dulu. Ya. Nah, bisa saja misalnya saya alihkan begitu. Kamu tidak punya atau MG4 40% tak sulit. Itu bisa. Sama bisa saja. Kalau di lapangan menemukan begitu, ya, ya. Berarti kamu ambil, berarti kamu harus tahu, oh ini yang ada yang besok 4 yang 40%. Maka kamu ambil Aquades itu ada 10 cc. Setelah itu Udah ya? Oke, lanjut. Lagi piye, Yang? Wes berarti pokoknya lama pembeliannya ini 5 menit. Pelan ya, 5 sampai 10 menit. 5 menit atau 10 menit? 5 menit. Kalau yang di pedoman kemarin itu? 5. Ya. Oke. Terus Kemudian lanjutkan MGSO4 maintenance 1 sampai 2 gram per jam. oke. Iki di rumah sakit. Kalau maintenance dilanjut 1 gram per jam. Berarti pakai apa? Sharing pump. Kalau ada sharing pump ya. Kalau misalnya nggak ada sharing pump, misal sharing pump pas bisa di trim pakai infus? Bisa. Prinsipnya 1 gram per jam. Ya, dan
Kalau misalnya pakai sharing pump ya, berarti yang dipakai itu 20% atau 40%? Ayo, kalau sharing pump berarti pemberiannya melalui apa? IV. Kalau IV berarti pakainya 20% atau 40%? 20. Benar ya? Kalau misalnya kita pakai sharing pump 1 gram per jam, ya 1 gram per jam, berarti kalau misalnya kamu ingin memberikan selama 6 jam, berarti kan kamu butuh 6 gram, berarti berapa cc? Ayo kita 30 cc. Ayo, siapa sing bingung? Siapa sing bingung? Lang ya. Prinsipnya setelah loading dose kan maintenance. Maintenance itu artinya dosis rumahan. Kalau loading dose itu dosis di awal. Maintenance itu dosis rumahan. Prinsipnya 1 gram per jam. Kamu ingin memberikan itu selama 6 jam. Berarti kan yang kamu butuhkan 6 gram. Paham? 6 gram ya. Nah, ketika 6 gram berarti kan kamu ambil berapa cc? 30 cc. 30 cc ya. Saya mau ambil 30 cc. Terus untuk pasang untuk sharing pump. Untuk setel ya. Berarti waktunya berapa? 6 jam. Ibu yang pakai sharing Paham. bisa nggak kalau misalnya itu kemudian di drip no, di drip infus bisa oke. Kamu ingin 6 jam berarti kamu ambil berapa cc? 30. Kemudian buat taruh ini cairan infus buat tulisi drip MgO 4 6 gram 6 gram. Berarti cairan infus itu harus habis dalam berapa jam? 6 jam. Berapa tetes? Ya itu isi cairan. Paham di sini? Intinya 1 gram per jam. Udah ya? Sing iki paham tuh ora? Kayaknya bingung ngali. Berarti ininya tetap 500 ya Bu ya? Tetep toh cairan infus kamu buka saya tuh piye? Kan bisa 500 kan? Ya 500. Atau misalnya kamu ingin ini soalnya ibu butuh cairan akeh, saya kasih 3 gram. Berarti kan 15 cc. Berarti cairannya ibu harus habis dalam 3 jam. Prinsipnya begitu. Misal kita mau memberikan dosis lanjutan dari maintenance ya Bu. Nah ininya misal udah tahun setengah gitu waktu kita mau berikan. Pengaruh kan? Berarti hitungnya piye? Sisanya itu berapa? Misal 400 cc. Bukai MgO 4. maintenance misalnya kamu ingin 6 jam. Berarti 30. Iya kan? Berarti 400 ibu, yuk kamu bagi dia harus habis dalam waktu 6 jam. Kan prinsipnya kan itu. Paham maksudnya? Paham ya? Prinsipnya kan 1 gram. Jadi bukan nanti kan otomatis tetesannya kan yang berubah yang kita butuhkan itu kan jumlah gramnya sama dia harus habis dalam sekian jam. Gitu kan? Bukan jumlah tetesannya harus sekian-sekian kan enggak kan? Iya, paham? Paham? Jadi tidak harus 500. Misalnya kalau ini sisa 200 misal. Ya, 200 ya misalnya kok ngenteni ku tak kei 6 gram kok kesuwen ya sudah saya kasih misalnya 2 gram. Berarti kan 10 cc. Harus habis dalam waktu 2 jam. Paham? Paham. Prinsipnya 1 gram per jam. Wes ya, itu ya. Yuk lanjut. Wes maintenance tadi caranya seperti itu. Lu bisa dinyanyikan ya. Nah, terus
syarat pemberian MGSO 4. Dijakano. Ini dinyanyikan aja Bu. Dinyanyikan. Cek Berapa? respirasi 16 kali per menit. Refleks patella positif. Apa ini? Refleks patella positif, urin lebih dari 30 cc per jam. Satu lagi. Ada. Tambahkan. Tambah satu. Ada antidotum. Oh iya, ini masih di bawahnya. Pokoknya ibaratnya syaratnya kan papat. Iya. Syaratnya papat itu ya ada kalsium glukonas. Tapi saya tidak tahu ini diberi apa enggak. Kemarin ketika yang ngebon itu tak suruh ngebon. Tidak ada. SD-nya ini ada kalsium glukonas sebagai antidotum. Yo lanjut. Siapkan kalsium glukonas 10% atau 1 gram dalam 10 cc sebagai antidotum. Berikan obat anti hipertensi, misal nifedipin sesuai instruksi dokter. Kemudian lakukan pemantauan. Pantau tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, respirasi setiap 15-30 menit. Pantau refleks patella dan tanda-tanda keracunan MGSO 4. Pantau tanda gawat janin atau fetal distress. Selanjutnya evaluasi dan dokumentasi. Catat hasil pemantauan dalam partograf atau lembar observasi. Rapikan pasien dan alat lalu cuci tangan. Saya kira sudah jelas ya. Tapi sekarang mungkin yang jadi pertanyaan gini. Gimana kalau misalnya tadi kan sudah dibacakan harus dipantau tanda-tanda keracunan. Ya, misalnya tanda-tanda keracunan berarti kira-kira piye? Tanda-tanda keracunan berarti piye? Tadi syarat pemberian MGSO 4 tadi kan ada 3 yang dilihat, kemudian harus ada antidotum. Ya, berarti kalau misalnya ada tanda-tanda pernafasan kurang dari 16 atau lebih dari 20, kurang dari 16, urin kurang dari 30 cc, refleks patella negatif. Yang awalnya kamu berikan itu kan positif, kemudian kan berpantau. Oh, ternyata kamu menemukan, berarti ibu itu mengalami keracunan. Terus apa yang harus dilakukan bidan? Berikan kalsium glukonas. Dosisnya berapa? Kalsium glukonasnya itu yang 10%. Ya, dosisnya 1 gram 10%. Bu ya, cukup diberikan itu tak? Berikan obat anti hipertensi. Bukan diganggu iki kan Keracunan. Yo hentikan MGSO 4-nya. Paham? MGSO 4-nya dihentikan, kemudian diberikan antidotum. Ora kok terus mbok berikan antidotum tok, MGSO 4-nya jalan terus. Salah. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya terjadi keracunan ya yang ditandai 3 mau ya pernapasannya kurang dari 16, urin, refleks patellanya negatif, maka pertama hentikan dulu MGSO 4-nya, dan yang kedua berikan kalsium glukonas 10%, 1 gram dalam 10. Ibu ya, ada yang tanyakan? Kira-kira sampai langkah terakhir ibu ada yang tidak jelas. Ayo cepat, anak yang ditanya kalau enggak. Kalau mengukur refleks patella mas, ibunya Nah, ukur refleks patella. Cara lu kan refleks patella, berarti ibu jangan dipasang selimut. Iya dong, misalnya ini itu kan nggak bisa. Dan itu pun sebetulnya bukan hanya untuk ibu hamil, ibu sing stroke dan lain-lainnya, itu kan juga diri ibu. Jadi tetap bisa. Jadi nanti tetap dia bisa ngangkat segini. Di orang tuh atas ngene, ini kan dia pokoknya
ketika ada gerakan ini dulu makanya jangan ditutupi selimut. Coba Bu Presiden jadi diganjel. apa itu? Juga perlu sombong. Itu sebenarnya kan gerakan ini tuh. Kan posisi tidur kan dia sadar. Dia bilang reklamasi kan. Dia kan reklamasi posisi sadar. Ketika misalnya kita duduk ini pas keren, ini sadar. Jadi kurang apa terus kudu ngumangat ini. Ini ada gerakan ini itu positif. Paham ya? Paham ya? Ini gerakan ini itu positif. Itu ya. Yang penting pokoknya aja mbok tutupi selimut, mbok tutupi selimut, mbok duduk ngene ya ora ketok. Gitu ya. Ada lagi? Setelah diberikan terus apa ini? Diberikan apa? Diberikan antibiotik. Nah, Nanti misal sudah belum memulih gitu lanjut lagi atau enggak? belum memulai piye maksudnya? Belum kayak karena masih nekat. Ya berarti ya jangan dulu. Tapi Saiki fungsinya yang biosomat itu sebagai apa sih, Dok? Aku kudu ngerti sih. Fungsi yang biosomat itu sebagai apa? Diberikan pada ibu preeklamsi berat dan eklamsi. Yo, jajal. Fungsinya yang biosomat itu apa? Kalau misalnya dari ibu keracunan, refleks patella masih negatif, berarti kan itu gak memenuhi syarat untuk diberikan lagi, toh? Nah, Mencegah mengatasi kejang. mengatasi kejang, dia fungsinya itu. Berarti cara ngono, ketika tidak ada syarat, artinya ada syarat yang tidak terpenuhi, ya tidak terpenuhi, berarti boleh diberikan? Tidak. Kan tidak, berarti cari obat yang lain yang fungsinya untuk tapi kalau misalnya ibu belum kejang, diberikan obat, contoh obatnya itu Valium, boleh? Tidak boleh. Valium itu diberikan untuk yang sudah kejang, bukan mencegah. Ini kan mencegah, mencegah kan, mencegah. Ya harapannya kalau ketika sudah diberikan kalsium glukonas, ibu itu ada lagi? Cukup ya? Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut. Ini, terus ini. Terus sama-sama simpel belajar bilang kok. Sudah kamu baca tuh ya? Sudah. Terakhir ini apa dokumentasi ya? Iya, dokumentasi. Dokumentasi kan berarti apa? Ayo. Tekanan darah. Tanda-tanda vital. Berarti Obatnya apa wae. Memang kan banyak di situ. Berarti apa wae? TTV. TTV, BCJ. BCJ, terus Urin. protein Input. urin. Jadi ini dulu, misalnya untuk preeklamsi, berarti untuk preeklamsi sih. Berarti apa di situ? Tekanan darah, protein urin. Terus apa sih ditakok niki mau? Sing ditakok niki mau apa mau? Keluhan subjektif. Iya kan, keluhan subjektif. Iya dah, ada apa enggak? Apakah ada pandangan kabur, dari ulu hati, misalnya dia usah misalnya gitu. Dari penyelamatan. Ada kumpul dingin aku semua ya Allah. Iku ya, iku terus mari kono apa lagi? Apa lagi? Janine, keadaan janine ya, keadaan janine. Kalau ada yang tekanan darah itu kan sudah objektif. Protein urin kan sudah objektif. Ya. Terus setelah itu keadaan janinnya. Keadaan janin ini mau apa sing didelok? Janin. Benar ya? Oke. Terus setelah itu pemberian yang biosumpat. Apa yang perlu ditulis? Dosis. Jam pemberian. Jam dulu ya. Jam pemberiannya. Kamu mulai memberikan misalnya untuk loading dose itu jam berapa? Tulis dosisnya berapa gram, diberikan secara apa, gitu ya. Setelah itu yang maintenance, ya yang maintenance juga ditulis jam. Penting itu ditulis jam, karena apa? Itu nanti kan setiap jam 1 gram setiap jam. Nek gak mbok tulis jam nih,
yang piket berikutnya ini apa kak? Tidak. Ini gak mau tulis. Iya dah, jadi harus ditulis. Oh maintenance, dosis maintenance atau dosis rumatan mulai jam sekian, diberikan berapa gram. Ya, sehingga nanti akan tahu, oh ini nanti akan habis sekian jam, harus memberikan lagi, begitu. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Tanda-tanda. Tanda kerangka. Tanda-tanda tanda-tanda toksisitas, ya. Tanda-tanda keracunan, ya. Kan dari panjang umur lucu ada. Sudah? Nah, itu sebelum kami dokumentasikan. Ya, jelas ya? Jelas? Oke, setelah itu kalau sudah selesai disampaikan ke ibunya, ke keluarga. Kalau sudah selesai kemudian cuci tangan. Lagi salin sih. Atau Ayo atau